Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fada Ragil Hoiratunisfa dengan NIM di 1C1230026. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses hidrogenasi, yaitu di mana proses hidrogenasi biasanya dilakukan dengan menggunakan katalis seperti nikel, platinum, atau palladium. Proses ini biasanya dapat dijelaskan dalam beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada absorpsi, di mana molekul minyak tak jenuh terabsorpsi pada permukaan katalis. Kemudian ada reaksi, yaitu hidrogen yang juga teradsorpsi pada permukaan katalis bereaksi dengan ikatan rangkap, mengubahnya menjadi ikatan tunggal. Yang terakhir ada langkah desorpsi, yaitu produk akhir minyak jenuh terdesorpsi dari permukaan katalis. Aplikasi dalam agroindustri yaitu produksi margarin. Hidrogenasi digunakan untuk mengubah minyak nabati menjadi margarin yang lebih stabil dan memiliki tekstur yang diinginkan. Kemudian juga pembuatan lemak nabati. Proses ini juga digunakan untuk menghasilkan lemak nabati yang dapat digunakan dalam berbagai produk makanan. Kemudian yaitu yang kedua adalah proses dehidrogenasi, di mana proses ini adalah proses penghilangan hidrogen dari senyawa organik yang sering digunakan untuk mengubah alkohol menjadi aldehid atau keton. Dehidrogenasi biasanya dilakukan dengan menggunakan katalis logam seperti tembaga atau kromium. Proses ini juga melibatkan 3 langkah, yaitu langkah adsorpsi, di mana senyawa yang mengandung hidrogen teradsorpsi pada permukaan katalis. Kemudian yang kedua, reaksi, hidrogen hilangkan dari senyawa membentuk ikatan rangkap atau senyawa baru. Yang terakhir ada desorpsi, produk akhir seperti aldehid atau keton terdesorpsi dari permukaan katalis. Sedangkan dalam aplikasi dalam agroindustri yaitu produksi senyawa aromatik, dehidrogenasi digunakan untuk memproduksi senyawa aromatik dari bahan baku nabati yang dapat digunakan dalam industri parfum dan makanan. Yang kedua ada pembuatan bahan baku kimia. Senyawa yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses bleaching. Proses bleaching adalah proses penghilangan warna dari bahan makanan atau produk lainnya menggunakan agen pemutih seperti klorin, hidrogen peroksida, atau tanah liat pemutih. Proses bleaching melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada langkah penambahan agen pemutih, di mana agen pemutih ditambahkan dalam bahan yang akan diproses. Kemudian yang kedua yaitu ada reaksi. Agen pemutih bereaksi pada pigmen warna, mengubahnya menjadi senyawa yang berwarna atau lebih mudah dihilangkan. Yang terakhir ada proses filtrasi. Produk yang telah dibersihkan kemudian difiltrasi untuk menghilangkan agen pemutih dan senyawa yang dihasilkan. Pengaplikasian dalam agroindustri yaitu pengolahan minyak nabati. Bleaching digunakan untuk menghilangkan warna dan bau dari minyak nabati, meningkatkan kualitas dan penampilan. Dan juga produksi susu. Dalam industri susu, bleaching dapat digunakan untuk meningkatkan penampilan produk susu. Yang terakhir ada proses esterifikasi, di mana esterifikasi adalah reaksi antara asam biasa dan alkohol untuk membentuk ester dan air. Proses esterifikasi dapat dijelaskan dalam beberapa langkah. Yang pertama itu reaksi asam dan alkohol. Asam dan alkohol bereaksi membentuk ester dan melepaskan molekul air. Kemudian katalis, proses ini sering dipercepat dengan menggunakan asam sebagai katalis. Kemudian yang terakhir yaitu langkah pemisahan. Ester yang dihasilkan dapat dipisahkan dari campuran reaksi. Kemudian pengaplikasian dalam agroindustri yaitu sebagai produk aroma dan perisa, atau ester yang dihasilkan dari proses ini sering digunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk memberikan aroma dan rasa. Yang terakhir yaitu pembuatan biodiesel. Esterifikasi juga digunakan dalam produksi biodiesel yang dari minyak nabati dengan reaksi metanol dan etanol.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.